juga sudah 5, saya sudah mau 55. Nah, rata-rata itu kurang ada waktu. Sebenarnya kalau alasan waktu itu bukan alasan. Kalau prioritas pasti ada waktu. Nah, cuma rata-rata mindset pemahaman orang yang namanya olah tubuh itu pasti ke gym atau yang ribet-ribet. Padahal kalau dia mau betul-betul perhatikan dengan metode yang tepat, ini insya Allah kita kasih pada hari ini. Kalau dia muslim, cuma selesai dia sholat di atas sajadah saja. Sebenarnya ada yang penting ada 2 kali 1 meter secukup atau di atas sajadah. Nah, jadi mungkin kita duduk di sini, kita santai-santai aja, kita kasih gerakan yang duduk saja, supaya orang boleh bikin. Kalau gerakan berdiri gampang ya, duduk aja Bu. Nah, senyamannya. Ya, kita latihan peregangan yoga. Ya. Yoga atau apa ini? Nggak usah Bu, nggak usah. Nah, yoga yang saya mau kasih ini Bu, sebenarnya yoga paling bagus itu, ini sebenarnya ada kaitannya dengan zikir. Yoga paling bagus itu, musik paling bagus itu zikir. Diri sendiri, panduannya diri sendiri. Nah, jadi oke, kita duduk, kita pelemasan ringan saja. Nah ini, nih. Nah, jadi yang gampang-gampang, dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, Gerakan bahu. dari belakang ke depan. Ya, kalau yang kayak begini kan setelah lalu lekonya ada waktu. Jangan bilangnya ada waktu. Nah, satu kali lagi. Lagi. Yang gampang-gampang ya. Nah, karena ini sangat bagus juga untuk mengoptimalkan fungsi organ jantung, paru-paru, dan kelenjar getah bening. Nah, semakin usia bertambah, semakin usia bertambah, massa otot dan persendian itu semakin kaku. Oke. Nah, yang gampang-gampang saja ya. Gini. Bapak juga sudah biasa kan, tiap Jumat kan olahraga. Nah, yang ringan-ringan, yang ibu boleh bikin di rumah. Ini. Tarik nafas perlahan lewat hidung. Buang perlahan, nikmati ya. Balas kiri. Bapak Ibu, kalau saya biasa mengkondisikan supaya orang itu fokus, kalau dia muslim, terserah zikir apa, umpamanya istighfar atau apa ya. Supaya pengkondisian dia lebih nyaman. Dia tarik nafas, imajinasikan udara ya, energi yang masuk membersihkan tubuhnya, dan ketika dia buang nafas, udara yang kotor, energi yang buruk itu dikeluarkan. Balas lagi 1 kali. Pandangan ke depan, dada ini terbuka. Otomatis perut bagian bawah tertarik. Rusuk otomatis tertarik. Balas lagi. Nah, kita kasih yang gampang-gampang dulu, nanti kalau ada yang mau konsultasi gratis nanti saya kasih info. Kalau di kota mau bagus, so lupa nanti. Gampang. Oke, balas tangan kiri di samping. Nah, jadi kalau yang muslim kan kalau kayak begini kan gampang. Selesai dia sholat, tinggal dia bikin. Balas, tarik nafas, buang perlahan. Pandangan ke atas. Ini sangat bagus juga, bermanfaat untuk orang-orang yang vertigo. Balas lagi, tarik nafas, buang perlahan. Terasa dirusuk. Kalau dia bikin betul, dia akan terasa dirusuk. Terakhir, balas lagi 1 kali. Ibu dan Bapak imajinasikan seperti sandar di dinding. Jadi tidak ke depan, tidak terlalu ke belakang. Oke, cukup. Tampak samping seperti ini, terserah duduknya mana-mana, boleh begini, boleh juga kalau dia ini di depan. Tangan kiri di lutut kanan, tangan kiri di lutut kanan, masih ingat tangan kiri toh? Nah, di lutut kanan, pandangan ke belakang. Pelan. Nikmati nafas masuk keluar pelan. Sambil ditarik perlahan-lahan. Balas. Tangan kanan, telapak tangan kanan di lutut kiri, tangan kiri di belakang, twist. Jadi tulang belakang itu seperti di twist. Ya, tarik nafas perlahan, nikmati.
Imajinasikan nafas masuk keluar. Balas sekali lagi. Ya, mantap. Izin, Pak. Satu kali terakhir, kiri. Kondisi tubuh orang itu berbeda. Jadi jangan lihat teman di sebelah sudah putar bagus, kok ibu lagi iko-iko lagi. Akhirnya ibu keseleo lagi. Kondisi tubuh orang berbeda. Jadi bikin senyamannya. Oke, selanjutnya masih di posisi duduk yang sama, kita dorong perlahan. Pakai siku. Nah, iya, berarti itu kan sinyal. Nah, jadi kan berarti sinyal, nggak apa-apa. Nah, oke, pelan-pelan aja sesuai kondisi tubuh orang. Fokus, Bu. Dia akan terasa, perhatikan, akan terasa di sini, pinggul, tulang ekor, tulang belakang. Pelan dulu, pelan. Jangan kita paksa. Aslinya dia langsung, tapi ini karena saya lihat kepala 5 sama dengan kita, nah jadi saya turun pelan-pelan. Pelan, karena ini terapi tulang ekor, tulang belakang, ada syarat kejepit. Dorong lagi perlahan. Dorong perlahan. Tahan. Pandangan ke depan, kalau bisa, kalau sakit leher, pandangan ke bawah. Tapi kalau masih bisa, ke depan, balas-balas. Nikmati nafas masuk, nikmati nafas keluar. Dorong lagi akan terasa di sini. Dorong. Tarik ke belakang, tangannya di sini. Tangannya di belakang sini. Orang Manado bilang di pongo-pongo pantat. Dorong ke depan. Dada busungkan, angkatin. Otomatis perut bagian bawah dia tarik. Tarik. Nikmati nafas masuk. Nah, supaya bagus kalau saya biasanya Allah atau istighfar 5 kali dah. Astagfirullahaladzim. Dalam hati kan, nikmati. Nah, supaya kita fokus ke situ. Dorong lagi. Nah, bagi yang mohon maaf, bagi yang agak gemuk mungkin begini. Dorong lagi ke muka. Posisinya begini. Tampak belakang. Supaya dia buka. Ya. Ya, bagi yang agak. Oke, dorong. Ke belakang lagi. Buka dada. Perut. Nikmati nafas masuk, nikmati nafas keluar. Oke, tangannya di depan. Begini posisi. Lutut. Gini. Ini terapi tulang belakang, terapi lambung, terapi tulang ekor. Dan mengoptimalkan fungsi-fungsi organ seks. Oke, dorong ke atas seperti kucing. Seperti kucing. Buang nafas, tarik nafas. Jadi mohon maaf sekali lagi perhatian, dia bermain cuma di sini. Lihat ya, lihat. Dorong, buang. Dorong seperti udang, jadi seperti udang, buang. Nah, mainnya cuma di sini. Nih. Jadi ini telapak tangan dengan lutut tidak bergeser. Oke, dorong jauh ke atas. Buang perlahan, dinikmati. Nah ini kalau metode yoga itu kita akan berusaha memahami kondisi tubuh. Dia memberi sinyal, oh masalahnya di sini. Tarik lagi. Buang perlahan. Oke, buang kaki kanan ke belakang, jauh. Cukup, balas, turunkan. Buang kaki kiri ke belakang jauh. Otomatis dia terjadi ketegangan di tulang belakang dan perut bagian bawah. Lagi, satu kali lagi. Variasikan tangan kiri di depan. Variasikan tangan kiri di depan. Berusaha semaksimal. Ya, mantap. Balas. Satu kali lagi.
Biasanya orang kalau tidak bisa bikin gerakan keseimbangan, kalau bukan dia kurang istirahat, tekanan mental, mungkin dia lagi stres. Mungkin dia lagi stres, karena ada hubungannya. Oke, cukup. Cukup. Posisi masih sama. Posisi masih sama. Yang gampang-gampang ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita masih tetap ibaratnya kita ada di sajadah, kita belum keluar dari sajadah. Ibaratnya kalau dia muslim, dia masih di situ. Jadi gampang, masih posisi begini, lempar kaki di sini, dorong ke belakang. Nah, ini mau terapi pongo-pongo panta. Nah, enggak apa-apa, sesuai kemampuan. Jangan dipaksa, sesuai kemampuan, pelan-pelan aja. Nah, Bapak bisa, cuma mungkin belum. Nah, izin, saya kasih contoh ya. Ini posisi, maaf, membelakangi. Taruh sedikit dulu di sini, baru ini dorong ke belakang. Akan terasa paha depan, otot perut bagian bawah, rusuk. Pelan-pelan saja, sesuai. Jadi ibu apa punya kemampuan ibarat angka 1 sampai 10, jangan langsung paksa 10, 5 dulu. Nah, ini sambil didorong perlahan-lahan ke atas. Kalau ibu bikin bagus, ini akan terbuka. Mbak, Oke. boleh minta tolong kamera sana pindah di sini. Sementara Balas. sementara on itu. Kiri. Kiri depan. Kiri depan. Oke, cukup. Ibu sambil duduk dulu. Sambil duduk ambil nafas. Soalnya ini kelas-kelas. Kasih sandar rim fokus. Ini kelas-kelas orang pasif. Mohon maaf, saya banyak memberi training ke pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai itu Kasih tiap miring Jumat sedikit, pakai pakaian olahraga. Artinya pernah olahraga. Lagi miring. Nyara semua ya umumnya. Dia tiap Jumat pakai kostum kena olahraga, bapak tapi dia nggak pernah olahraga. Ya, boleh. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya mau kasih info, walaupun orang itu biasa olahraga, yang biasanya dia olah di peraga bagian bawah, di peraga bagian atas. Padahal kekuatan manusia itu ada di sini. Kadang orang olah, ya kalau lari ya lari, biar lagi 42 kilo, cuma bagian bawah, bagian atas. Nah, kekuatan manusia ada di sini. Saraf kejepit, fungsi seks, ya kan? Nah, jadi kenapa dia fungsi seks harus diaktifkan? Padahal gampang. Saya mau kasih tips ke Bapak. Yang tadi sudah ini. Coba dulu begini Pak, di rumah ini tanpa samping. Otomatis hipsnya dibuka. Nah, ini kan kekuatannya kan cuma suplai darah. Suplai darah, sistem pensarafan kalau dia bagus, kan bagus. Kalau suplai darah lemas, penpai. Oke, turun pelan, sesuai kemampuan. Jangan dipaksa, saya cuma kasih contoh, turun pelan sesuai kemampuan. Oke, turun pelan. Nah, sambil Bapak dan Ibu bikin, atur nafas, saya mau kasih tips. Sebenarnya yang metode-metode ini Bapak dan Ibu boleh bikin di rumah. Jadi lelah kerja pulang dari kantor atau dari undangan-undangan, sampai di rumah luangkan waktu 15 sampai 30 menit, pilih jono yang kayak begini. Nah, duduk sambil nonton TV atau sambil WA. Atau jangan duduk di sofa, sambil balas-balas WA, mungkin koordinasi kerja. Ya kayak begini, masa yang begini juga. Yang penting di rumah ada lantai, Bu. Setelah lu miskin lekonya ada lantai. Oke, butterfly, tarik ini ke atas. Butterfly. Seperti kupu-kupu. Ayo. Ibu yang bikin. Bu, ini bagus, sangat bagus untuk bapak-bapak. Dia punya fungsi penis akan lebih maksimal. Baru ibu-ibu kalau ibu-ibu aktifkan ini, anatomi vagina itu jadi lebih bagus. Persnya lebih bagus. Jadi, bapak yang bikin tusukannya bagus, bagi bapak tusukannya bagus, kalau bagi ibu jepitannya jos. Tapi enggak apa-apa. Jadi gampang, Bu.
Jadi nyana usah pakai yang aneh-aneh, suntik silikon segala macam begini Jo. Nah, kalau saya cuma begini-begini. Oke, sudah. Oke, saya ulangi lagi, biar gampang-gampang. Nah, ini diulangi ini padahal ini fungsinya banyak ini. Ini main di sini Bu. Ini mainnya di sini. Orang kalau ada masalah dengan tulang ekor pasti susah, makanya terapinya begitu. Pelan-pelan Jo. Buang perlahan sambil nikmati nafas. Tarik. Jadi ketika kita tarik ini perut masuk ke dalam. Sama dengan ada ramas tepuru dan tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Sekarang Bu, baring. Nah, belum keluar lagi, masih ada di sajadah ini posisi. Baring, lihat saya dulu. Gampang ini sebenarnya. Tarik. Atau di sini. Otomatis tulang ekornya dia tertarik. Coba bikin. Kanan. Ya. Izin Pak, saya pelan ya. Oke, tarik nafas pelan. Atau Bapak peluk. Ya. Ya. Otomatis Pak targetnya di sini. Iya. Targetnya ini. Pelan. Agak rileks. Izin Bu. Coba. Rileks lagi. Ya. Celana ketat ini. Nah, boleh. Ya. Ya. Oke. Balas kiri. Kalau Bapak dan Ibu bikin rutin akan membantu. Balas kiri Bu. Kalau ada yang Izin. main-main berarti tidak sayang istri itu. Kan kalau Bapak maksimal kan Ibu juga yang menikmati. Ya. Pelan-pelan. Berarti Bapak masalah di kiri Kang. Iya. Kanan tadi ada tindisnya apa-apa. Ini kiri baru garah. Targetnya. Oke, satu kali lagi. Jadi Pak, sedikit saya mau kasih informasi. Saya bermasalah dengan tulang ekor dan tulang belakang itu dari tahun 87. Nanti saya mendalami yoga 2013 baru alhamdulillah selesai. Makanya saya ingin berbagi. Nah, kalau Ibu mau bikin target ini gampang. Ini modelnya. Oke, lihat saya duduk dulu. Lihat saya duduk. Setelah itu sudah dibikin, tarik begini. Tarik. Dia, kalau orang itu dia lagi normal, posisi rata. Tapi kalau dia bermasalah begini. Ini tarik. Tarik di kiri. Tolong teman-teman hargai teman yang lagi serius. Dia nanya-nanya tapi mungkin terganggu ya. Saya kasih ulang. Posisi begini atau kiri lah. Kiri. Sama dengan pangkok kaki dong Pak. Tarik yang kanan. Dia tarik di kanan terasa di kiri. Ya, tarik ya. Yang Ibu mau tarik ini pelan. Nah, pelan. Jadi murah meriah kan, gampang. Nah, nanti kalau di rumah suruh maitu atau ada anak cuma. Nah, Bapak tarik di sini yang terasa. Iya. Kepala di bawah. Sekali-sekali undang ke kota. Jangan minta bayar. Relax Pak, jangan tegang, relax. Baru. Iya, ini targetnya. Nah, tergantung Bapak. Balas. Ini targetnya. Bapak Ibu duduk dulu. Yang paling penting bukan banyaknya gerakan kita mau bikin, tapi pemahamannya supaya di rumah Bapak boleh ulang-ulang. Nah, ini target. Makanya Saraf skiatika itu saraf yang paling panjang di tubuh manusia.
Nah, dia ketika dia bermasalah, Bapak boleh buka Google, itu ada penjelasannya. Sekarang ketika itu kalau dia bermasalah, itu dia turun ke bawah nyeri, pengaruh ke atas nyeri. Jadi bawaannya sakit punggung terus. Nah, salah satu teknik yoga untuk stretching yaitu. Jadi murah meriah kan Pak. Jangan bilangnya ada waktu Pak. Nah, habis sholat Bapak luangkan waktu. Nah, tapi sebenarnya sholat itu sendiri itu sudah stretching. Nah, saya ya tergantung Bapak kemampuan. 30, 20 sampai 1 menit, 20 detik sampai 1 menit. Diulang-ulang. Nah, saran saya 3 sampai 5 set. Nah, kiri kanan 1 set. Jadi diulang-ulang. Nah, jadi seperti itu baru kemudian ini juga kan tadi sudah gini tarik. Ini sangat bermanfaat, Pak. Dinikmati. Sekarang posisi begini. Nah ini Bu, yang naik ini, lihat perhatikan. Hips ini dia akan buka, dia buka nih. Nah, kalau bisa dibuka sedikit pahanya. Oh, karena hips ini dia mau terapi. Jangan sampai orang laki-laki dapat lihat perkasa, marso wow, harusnya alif kan? harusnya orang itu alif, Bu, Pak. Kok turun pelan, mantap. Pak As ini biasa olahraga berarti. Naik lagi Pak, pelan. Ya. Otomatis kapasitas oksigen, darah langsung ke paru-paru, ke jantung, ke otak. Turun pelan. Nah, coba tantangan dibuka sedikit, kakinya dibuka, kasih geser sedikit. Dibuka mungkin 1 tapak lah, dibuka. Nah, itu beda tekanannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau bikin di rumah, usahakan bicara dengan orang rumah ya, jangan dong bilang ini baru habis pulang pelatihan kok jadi aneh-aneh. Gitu. Wah, mantap. Sudah cukup. Sekarang balas. Ya. Duduk, lihat saya dulu. Ini kanan dibuang ke kiri, pandangan ke sana. Targetnya ini Pak, Bapak Ibu targetnya ini. Pelan-pelan yang paksa, pelan-pelan. Ya, nah, sebentar ya, saya kasih contoh. Duduk, geser, pelan, tarik, pandangan berlawanan. Nanti saya bantu. Ini diulang-ulang aja. Ya, pelan, bagus. Nah, ya bagus. Ini di sini. Kalau dia kanan berarti ya, ini pandangan ke kanan Bu. Ini di sini. Ini Ibu bawa pelan, Ibu pandangan ke sana. Buang, Ibu di sini. Ya, buang sejauhnya. Ini pelan. Targetnya ini Bu. Pelan. Kalau Ibu masih mampu, Ibu turun. Kalau tidak jangan paksa. Nah, balas Bu. Pelan. Nah, balas kiri. Ya. Iya Bu. Pandangan ke sana Bu. Pandangan ke kiri. Jadi kalau tarik kaki kiri, berarti pandangan ke kanan, berlawanan. Ya. Ya, mantap. Lurus ini Pak. Merbebe orang pe kepala. Tamangga. Pandangan ke sini Pak. Ya. Kepala di bawah. Iya, Bapak akan terasa ini. Diulang-ulang. Berapa lama? Tergantung Ibu menyayangi dirinya, semakin berasa berarti ada masalah kan? Ya bagus. Ini asisten Ibu Ella suka mari. Wah, sudah tak pegang dulu lah. Ya pelan, pandangan ke sini Pak, ke kiri. Ini terantang ini. Ya, bawa deh Pak. Bawa, seturun. Pandangan ke sana Pak. Ya pelan. Ya,
Siap. Nah, pelan. Bapak tarik pelan, ini targetnya kan. Nah, tarik pelan. Tarik nafas, buang perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Ini targetnya. Oke Pak, duduk dulu. Nah, jadi maksud saya, ini metode yang gampang. Yang kayak begini lagi, kalau bilangnya ada waktu, nyana ada tanpa, so keterlaluan. Ini kan cuma selebar sajadah. Sebab Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ada saraf kejepit atau tulang ekor bermasalah, habis harta terjual cuma mau atasi barang itu dia. Ya, toh? Nah, tidak performance juga. Saya kemarin di Ternate saya bilang sama Pak Tauhid, saya bilang Pak Bapak bawahan, nyanda ada orang di kursi roda, mohon maaf, nyanda ada orang di kursi roda penyakitan kok ada jabatan, pasti diganti itu. Nah makanya sehat itu bukan segalanya, tapi segalanya itu bisa dilakukan kalau orang sehat. Nah metodenya sebetulnya sangat mudah, kayak gini. Nah, nanti kalau Bapak mau bertanya, apa-apa, segan aja bertanya Jono, nanti kita kasih info. Tenang Pak, tidak kena cas, karena kita juga mau ingin berbuat baik. Toh, nah, mana tahu kalau Bapak sehat, saya dapat pahala baiknya, kan? Nah. Kalau dulu Pak Ibu Asanti komersil, kalau ibunya transfer tak belum mau pikota. Ini member pertama saya tahun 2015 Agustus. Nah, tapi kalau sekarang saya ingin berbagi. Tapi nah, jadi begitu Pak, ulang. Jadi saya ulang lagi, ingat ya. Mulai kalau di rumah. Gampang. Nah, pilih Jono, Bapak dan Ibu mau pilih yang mana yang paling praktis. Pilih jo 2-3 gerakan. Lala atau baru sambil ya. Nah, ini jadi seperti tadi, Dang. Ditwist-twist. Yang gampang-gampang. Dorong ke depan. Mau turun perut toh. Nah. Ya. Nah, ini yang berat nih. Nah, yang tadi juga saya mau kasih tips, kalau ibu sudah begini, posisi tarik. Wah, ini Tarik lagi. ke bawah. Nah, coba. Bu Ella, janji mau foto. bikin lagi. Nanti saya bantu. Iya, Pak. Kalau boleh metode tanya supaya karena kemampuan menghafal gerakan itu juga terbatas. Ada stok kan, Pak? Oh, boleh. Boleh. Nanti terima kasih, Pak. Terima kasih, nanti saya kasih mungkin metode 5 sampai 10 gerakan praktis. Tapi Bapak jangan lupa, Bapak jangan pilih semua harus 15. Enggak, sesuai kemampuan aja. Nah, gerakan. Nah, contoh berdiri. Bapak berdiri. Mengoptimalkan ini, nyana mungkin di kantor lagi mau duduk. Kan ceparuni kan. Nah, duduk begini, ini untuk membuka hips. Tarik. Tuh, tarik. Nah, turunkan pelan. Ayo berdiri Pak, berdiri. Nah, supaya di kantor kan bisa juga, daripada mengantuk. Nah, seperti sandar atau pergunakan dinding, bersandar di dinding. Ini otomatis dia tertarik. Oke, tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas. Buang perlahan. Terus dapat lihat ke mana tuh buku-buku malam Jumat. Tarik nafas. Buang perlahan. Tarik lagi nafas. Buang perlahan, tarik. Nah, sekarang telapak tangan kiri di lantai. Kalau cukup. Nah, di rumah kalau nyala sampai boleh pakai bangko. Taruh bangko yang. Oh, baru tarik. Nah, tangan kanan dorong. Oke, ini targetnya ini. Ya. Oke, balas. Tangan kanan. Cukup. Tarik nafas, buang perlahan. Relax. Jadi murah meriah, Bu. Sekali lagi, kita berterima kasih kepada Dr. Taufik yang memberi kesempatan
Nah, karena saya juga walaupun suka mau memberi juga, kalau tidak ada kesempatan susah kan. Ya alhamdulillah pagi hari ini kita boleh sharing. Nah, mudah-mudahan kalau dapat ke kota kom undang ya. Karena di kota banyak member ya. Oke. Berdiri contoh. Bersandar di dinding. Ini targetnya ini. Bersandar di dinding. Kalau nyana mampu. Ini ujian keseimbangan juga. Jadi motorik otak kiri dan kanan. Oke, balas. Kalau yang masih seimbang dan lentur, coba tarik pelan. Oke. Dah. Oke. Kita boleh juga boleh pergunakan meja. Tampak belakang seperti ini. Umpamanya di kantor. Dan mungkin kan kita mau targetnya belakang juga. Jadi seperti kita ruku. Mungkin izin Pak. Keluar sih, boleh baiknya. Saya maju rapat sedikit kaki. Ya. Belakang sedikit. Ke bawah sedikit. Oh. Enggak, yang ini punggungnya. Ya. Nah, ini buka. Dorong lagi ke depan. Ya. Target terasa ini. Nah. Boleh, tapi jangan terlalu. Bapak-bapak dan ibu, bagi yang muslim, kalau sholat sunnah, saran saya nikmati tumak ninanya. Namanya Allah, meruku. Kita nikmatkan sholat sunnah. Sendiri kok, mau kuriki apa? Jangan cuma terkunci dengan 3 kali baca subhanallah. Nah, mau bikin lagi 30 ke 300 kan sendiri. Atau supaya terkonsentrasi bagus, sholat sunat tasbih aja. Nah, otomatis perut ini tak tarik. Jangan terlalu cepat. Ini juga salah satu terapi untuk vertigo kan? Nah, cuma kalau metode yoga dia angkat sedikit ke kanan. Kalau dia masalah di kanan, bertarik ke kanan. Ya. Begitu. Nah, sebetulnya kalau bagi yang muslim kan ada salam. Itu mengertinya, Dang. Nah, begitu. Nah, jadi oke. Are you ready? Baring lagi, Bu. Bikin gerakan begini. Angkat. Nanti sebentar kita bikin yang seperti Bapak request tadi. Tekuk, 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 tekuk. Ya, buka. Ya, seperti ini. Tapi tekuk. Bapak, Ibu dan Bapak pegang di sini ya, seperti itu. Tariknya ke bawah. Izin ya, maaf. Nah, tariknya balome Bu. Tariknya ke bawah. Nah, balome Ibu. Jangan. Itu akro yoga jangan di sini nanti. Ibu yoga di mana? Oh, dengan siapa? Oh, Martika Sandra. Salam buat dia. Ya. Nah, ini metode juga, salah satu metode juga. Nah, kalau bisa tarik nafas, buang perlahan. Kalau bisa tarik nafas, buang perlahan. Nah, otomatis ini di terapi. Tarik nafas, buang perlahan. Nah, tapi yang tadi saya maksud ini, balome Pak, balome. Nah, jadi Bapak tarik bawah. Nah, dia barang. Iya. Nah, karena otomatis hips ini dia bahagia satu kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau berekam, kita ulangi, kita bikin gerakan. Nah, supaya, Pak, saya bikin gerakan nanti kalau mau ambil gambar, supaya boleh ulang di rumah. Kalau tidak mengerti nanti bertanya. No? Oke, yang pertama seperti ini, duduk. Duduk senyamannya. Nyamannya ibu, beda. Boleh begini, senyamannya ibu lah, senyamannya bapak.
Soalnya kan ada yang lain kan ada bonus-bonus tas. Terus sama dengan saya juga banyak. Oke. Nah, pertama itu ya kita begini. Dorong jauh ke atas. Pandangan ke atas. Seperti didorong ke atas. Boleh barang 3 sampai 5, 10 juga boleh. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Pak asisten ada tak ambil gambar? Oke, siap. Oke, tarik nafas, buang nafas. Samping. Ini cuma kasih lihat ya, supaya boleh tinggal diulang-ulang. Telapak tangan kanan di lutut kiri, putar. Telapak tangan kiri di lutut kanan, putar. Dorong ke depan. Usahakan ini tidak menyentuh lantai. Tapi kalau sakit, bolehlah. Begini. Tapi kalau mau maksimal, tidak menyentuh lantai. Nah, nanti di rumah, suruh orang rumah, anak-anak, istri atau bapak, suruh tekan, itu seperti dipijat-pijat. Oke, dorong. Ini dorong maksimal ini. Oke, cukup baring. Sorry, ini. Yang gampang-gampang ibu bapak boleh bikin. Soalnya kalau saya mau kasih metode yang susah juga bikin, percuma kan? Dorong, tarik nafas, buang perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Oke, yang ini. Tet. Di depan. Kalau bisa, kedua bisa, Mundur sedikit. telapak tangan kanan di lutut kanan, telapak tangan kiri di kaki bagian belakang. Dorong. Ah, ini yang berat nih. Ya. Ini tanpa depan begini. Otomatis ini tertarik. Kalau nyana mampu jangan paksa. Kalau nyana mampu begini aja di bawah. Kalau bapak bikin itu dengan maksimal, otomatis dia tarik ini. Perut bagian bawah. Siku dan tekanan di tulang ekor, lumbarnya. Tapi pelan-pelan, jangan paksa. Sesuai kemampuan. Balas kiri. Cot. Nah, itu bagus, Pak. Kalau dokter Taufik bilang kemarin itu kan tergantung mindset. Nah, jadi Oke, sudah? Oke, baru kemudian baring. Ontak atau onti? Tarik. Oke. Pangkok kaki kanan di sebelah kiri, tarik kiri. Akan terasa di kanan. Taruh sebelah kiri, tarik kanan, terasa di sebelah kiri. Jadi gampang. Ibu mau suruh bikin, di rumah ibu boleh ulang-ulang sendiri. Bapak boleh ulang-ulang sendiri. Jadi ini Pak, ini targetnya ini. Ini orang Manado bilang pongo-pongo pantat, tulang ekor. Ini targetnya. Karena ini kekuatan manusia kan ada di sini. Nah. Oke, sudah? Nah, baring. Ini kan terekam ya. Baring. Buang ke kiri, pandangan ke kanan. Buang ke kanan, pandangan ke kiri. Oke. Nih. Ini kasih rapat. Tumit dia menyentuh
Kalau bisa menyentuh tulang ekor. Angkat. Turun, kalau bisa buka. Kalau bisa buka. Saya ada kasus seperti itu, Bu. Di rumah saya tanya, Bu, berapa kali bikin? Dia bilang, Pak, baru 2 kali. Kok? Pak itu bilang, babalik. Bilang, kalau itu urusan lain. Tapi kalau Bapak dan Ibu bikin bagus, dia akan terasa benar. Praktis ini, nggak usah. Paru-paru kan terasa. Dan memang betul-betul menikmati dah. Menikmati itu alur. Alur nafas masuk keluar, buang pelan. Jadi bukan cuma sekedar gerakan. Nah, jadi kalau rupa bahasa sholat, khusyuk. Misalkan kita cari DP khusyuk. Nah, kita nikmati, ya. Oke. Satu gerakan lagi. Ini biasanya Ibu Asanti paling suka. Yanti. Nih, di sini. Kalau dia bermasalah di sini saja. Kalau lagi ada masalah di tulang ekor dan perut begini saja. Tapi kalau dia lentur, coba taruh di samping payudara, dorong ke atas. Coba. Taruh di samping, masuk lagi ke dalam sedikit, Bu. Ke bawah dalam. Ya, oke, dorong. Ya. Pandangan ke atas. Berasa perut, dada. Tapi kalau di kantor, Bapak mau suka bikin di kantor, targetnya dapat tapi tidak perlu harus di lantai, pakai meja. Nah, kita kasih contoh di sini, Jo. Pakai meja. Buang sedikit jauh. Jadi kalau di kantor begitu. Orang kan yang mungkin mau di lantai. Nah, baru kemudian kalau semua ini boleh dapat bikin karena terlalu sibuk, ada namanya di yoga namanya savasana, tidur mayat. Total lepaskan bobot tubuh itu di lantai. Jadi semuanya ada bikin sibuk ini. Dari pagi keluar di kantor, pulang dari kantor banyak undangan segala macam sampai di rumah setengah malam. Ya sudah, rileks saja. Nah, sambil zikir, lepas nafas masuk keluar. Itu namanya savasana. Nah, jadi kita perlu pemulihan. Atau kalau sementara kerja ada luang waktu ke musola, zuhur umpamanya atau asar, mau cepat balik begitu. Nah, yang tadi, yang ini ya, tarik. Kalau bisa. Tapi kalau tidak pakai bantal di sini. Kalau bisa. Nah, sambil Ibu kontrol apakah kaki saya bersih atau kotor. Sambil Ibu kontrol, cium kan? Sambil kontrol. Ya. Nah, gini. Ada duduk-duduk di rumah, bawa cerita, ya manfaatkan aja. Santai dengan teman-teman, kurangi duduk di sofa, main lantai saja. Butterfly, kupu-kupu. Nah ini hipsnya terbuka. Nah, otomatis sistem pensarafan di situ jadi lebih bagus. 5 menit boleh, 1 menit boleh. Ya. Ada keluhan lain? Oh iya, saya mau kasih tips. Kalau Bapak dan Ibu mau, ini saya sudah banyak membantu orang, itu proses penyembuhan. Orang-orang yang ada masalah dengan penyakit degeneratif, menurunnya fungsi-fungsi organ, punya pankreas, ada gula, diabetes, ada bermasalah dengan ginjal, tekanan darah tidak stabil, ya, hipertensi.
jantung, ginjal, paru-paru. Nah, saran saya kalau bisa, kalau semua ada yang ini. Tapi kalau dia muslim sebaiknya dia di sepertiga akhir malam dia sholat, tapi bukan cuma ambil wudhu, mandi. Mandi. Kalau saya mandi. Mandi. Kalau dia belum bisa jauh, kemarin saya cerita dengan Pak Sek, ambil jam 3. Mandi segala macam, otomatis sudah dekat subuh kan? Bagi muslim. Dia iyalah Pak. Nah, jangan pakai air panas, saran saya air dingin aja. Air alami. Enggak. Pak, ulama-ulama dulu itu kurang istirahat, mandinya malam. Kalau somati, ulama somati semua. Iya kan? Cuma orang pemain set ini so tertanam, ikut pola-pola orang lain. Istirahat cuma 2-3 jam, nah, tipsnya nanti kita. Kalau bisa, geser lagi. Sudah jam 3, dan saya yakin ibu, bapak-bapak dan ibu di sini semua sudah lakukan. Cuma saya mengingatkan. Nah, masa muslim kong, ya itu pasti dia sudah lakukan. Kalau jam 3 sudah, dia geser ke setengah 3. Pelan-pelan dah. Jangan ekstrim juga. Lama-lama jam 2, lama-lama setengah 2, lama-lama jam 1. Nah, berarti tidurnya lebih cepat kan? Nah, baru mandi malam, bersih-bersih, sikat apa semua, minum air hangat dulu, teh, kopi. Kalau lapar makan dulu, baru. Nah, masa orang nonton sepak bola, segala camu-camu saja. Mau menghadap Allah apa adanya saja. Ya kan? Nah, oke. Mandi malam. Oke. Tips. 1. Tips. Semampunya. Bapak dan ibu lagi WA. Koordinasi dengan teman. Ya sudah. Pegang HP begini kan. Nah, bayangkan kalau berjam-jam begini. Jadi jangan bilang tidak ada waktu. Ada waktunya, cuma tidak diprioritaskan. Otomatis ini terbuka. Geser. Lama-lama. Ini kan pernah olahraga semua waktu muda. Pasti ini semua pernah baking. Jadi otak itu dia akan merespon. Kalau bapak dan ibu ulang, 2-3 hari dia akan jadi seperti bapak dulu. Nah, saya kan dulu cedera. Kan dia akan merespon, itu memori alam bawah sadar kan sudah ada tuh dia. Oke. Kalau mampu, kalau tidak ya begini Jo. Atau pakai bantal. Pakai bantal. Ada yang mau tanya sampai sini? Tinggal. Sudah dok, sudah sementara. Kalau Ada ini yang mau tanya? Mungkin kalau ini kita boleh sharing. waktunya kapan saja kan Pak? Jam. Iya. Kalau yoga praktis itu waktunya kapan saja. Kalau ada waktu, mungkin rumah ada tempat agak terbuka, boleh outdoor. Oh. Mungkin Bapak rumah ada halaman yang cukup. Kalau pas dalam keadaan capek, boleh langsung yoga. Saran saya yang tadi, sapasana. Atau ambil bantal. Ambil bantal, taruh di belakang, tidur. Karena orang ini cenderung kan ke muka tiap hari. Jangan mungkin di kantor ibu begini. Jangan mungkin ibu begini di kantor. Ibu tiap hari ibu begini. Nah, jadi orang mesti kasih balance. Sampai di rumah kasih balance. Ambil bantal. Apalagi kalau banyak masalah. Ya. Apalagi kalau banyak masalah, mudung saya. Ya. Jangan mungkin kan ibu. Pak asisten. Nah, pasti dia begini. Nah, jadi di rumah nanti balance. Jadi kalau ada waktu boleh bikin pagi, siang, sore, malam. Nah, maksud saya begini. Saya kasih metode ini karena orang alasan selalu itu Pak kita tidak ada waktu. Nah kalau yang kayak tadi lagi pemilihannya ada waktu selalu lagi. Nah, jadi saya mau cerita tentang suami istri. Jadi bapak ganteng, istri tidak bisa menikmati. Sekian tahun orang ini sibuk urus orang lain. Masyarakat lah, umat lah. Toh? Nah, si istri juga suaminya tidak bisa menikmati. Dia cantik, ya kan? Harum baunya. Nah, sekian puluh tahun terlalu sibuk dorong dua. Nah, nanti setua, syukuran tarik-tarik kaki,
baru baku kele di Megamas, kong habis itu baku gosok dengan minyak tawon. Nah, jadi waktu masih muda Anda kemana aja? Nah, sayang kan? Nah, jadi maksud saya, kita ini ada kalanya konyol. Terlalu sibuk urus, bukan tidak peduli dengan orang. Banyak Siapa SPPD. yang di rumah asetmu berharga, kamu malah tidak urus. Nanti saya jadi rongsokan, baru kena sibuk. Terutama diri sendiri. Nah, jadi makanya saya selalu bilang, sehat itu bukan segalanya. Tapi segalanya itu bisa kita lakukan kalau sehat. Terutama hari ini kita ada materi tentang otak kan, pola pikir itu penting sekali. Nah, ada kalanya orang terlalu habis kita punya energi untuk urus orang lain. Nah, kita punya aset yang kita ada perjuangkan dulu ya Pak ya. Masuk minta atau minta dulu baru masuk. Orang lupakan. Nanti so tua, nah, baru kurang ada bawa kurawat. So keriput. Nah, dulu wangi-wangi Anda kemana? Nah, itu maksudnya begitu. Mohon maaf Bu, kalau itu bukan kita kapasitas. Jadi mungkin itu, kalau mau sharing-sharing boleh nanti kita kasih bikin tips. Pokoknya mungkin orang ada wasir, orang ada prostat. Nah, sebenarnya tadi itu gerakan untuk prostat itu. Wasir, prostat. Karena usia kita itu usia yang berisiko dengan prostat. Jadi batang penis, buah pelir, kantong prostat ada di sini. Nah, cara mau cari tahu laki-laki itu ada prostat gampang saja. Lihat juga kalau dia kincing, perasaan dia selesai, kalau dia bangka masih tacura, ya sudah mulai itu sebetulnya. Nah, jangan nanti so parah, baru mau operasi. Sebenarnya tanda-tanda orang ada prostat itu pada saat dia kencing, dia rasakan bersih, dia cebok nih bersih, dia bangka tacura lagi. Sebenarnya itu tanda-tanda sebetulnya. Nah, cuma lain kali orang pandang ente kan. Enggak. Oh, itu pemeriksaan lab. Sebab kantung prostat itu kan dia tutup jalur kencing. Nah, kalau orang-orang tertentu kan sampai operasi, Pak. Nah, jadi maksud saya gerakan-gerakan seperti tadi itu sangat membantu. Mungkin itu yang bisa kita sharing, ya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Saya yakin ini ada manfaat, ya. Kalau mau sharing boleh WA. Kota Mobagu kan cuma dekat. Saya 2-3 bulan sering ke sana. Nah, ini. Jadi kalau gerakan ini kita sharing sedikit. Gerakan seperti ini boleh juga, tapi tidak semua orang boleh bikin, kecuali ini sudah biasa. Nah, jadi nih, ya begini. Targetnya ini kan. Nah itu nanti ibu siapa namanya? Ibu Asrianti itu. Kalau kelas mereka saya kasih itu. Nyana cocok kasih yang rupa tadi. Mau tasono semua dorang. Nah, kalau orang yang biasa zumba lain lagi metodenya. Nah, kalau orang yang dorang bilang tiap Jumat cuma pakai kostum olahraga, konyak basuara ya rupa tadi Pak. Ya, jadi mungkin itu ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.